Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasanya Sugalam dan Tuhan melanjutkan pembicaraan BPJU lebih dile dan Tuhan melaki maaf karena kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian Tuhan ini. Kadang silap lidah Tuhan, out lost control ucapan Tuhan, gasa kadang nangis Tuhan. Jika sakit hati kadang pada bapak ibu dengar, tupeh perasaan kadang pada kakak abang dengar. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile lentuan melaki maaf pekai ibu bapak maaf. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, nyo ibu bapak di Kabupaten Bandung, dakwah dan yang malamnya bahasa Aceh Selatan. Je kalau hanji tahu yang rumah hanji mana. Tadinya kadang pernah sebahagian daripada istilah atau ungkapan yang dimana ibu bapak kadang-kadang mengerti. Anak mumpung hanya menyunah hal yang lagi nyudah ibu bapak dapat Bandung bapak mumpung juga bahasa mumpung jemaat bagas cerita ibu dan yang malamnya. Kemudian yang gile hanya malamnya adanya ulang-ulang kaji mantap. Ulang kaji coba mungkin bertatap muka secara langsung lagi tanya malamnya ibu bapak belum pernah ya. Nah sebahagian daripada adik-adik belum tuan abang kakak ibu kadang pernah ibu bapak kalau mbak TikTok. Nah ibu bapak dengar kadang untuk mbak YouTube oleh diulang kadang yang nilai pernah dua sampaikan diulang balik malamnya anggap mandolah sebagai ulang kaji, terutama bagi pribadi diri ulun sendiri, yang kedua bagi ibu bapak yang hadir kula. Sebab ulang pe yang dalam YouTube, pernah yang dalam TikTok, ini pihak yang mendengar. Lebih jawabnya bagi boleh ju. Jadi doa kalau ibarat keadaan ini ada doa. Nah kayaknya sebab pokok analog kalon munyolun kalon lun kalon lu yang lun kalon yang dulu maka hana etis kurang indah hana laga alasan. Dia karena demikian hanya menyona jinti ibu bapak ulang-ulang hanya enggak ada sebagai ulang kaji yang dengar yang juga jujur gini. Dan lahir anyukan adalah getanya uang Tuhan ibu bapak dan tuan Bandung yang kami titipkan oleh Allah berupa anak bak getanya Bandung getanya ingin dakjit anak getanya wujud ke anak yang soleh dan anak yang soleh. Semua keinginan orang tua demikian. Sebab bedanya ibu bapak butuh anak yang saleh dan anak yang salehah. Bukan cuma di dunia, bahkan sampai kita nanti ketika transit di alam barzakh, sebelum tibanya masa kita ke alam akhirat, kita butuh anak yang saleh dan anak yang salehah. Mungkin barangkali daripada sebahagian pemikiran bedanya ibu bapak, anak yang salehnya tidak berguna. Itu mungkin benar menurut pemikiran mereka. Mungkin menyota harap anak yang salehnya ibu buji bantu dan wate mantong hidup dalam dunianya, mungkin itu jauh panggang daripada hati. Kamu yang tinggal di daerah hanya ibu bapak yang kawaknya ingat kena budaya nyontuk mungkin bantuan di dunia kadang agak berat, agak sulit baju. Jauh dan kamu kadang-kadang pernah Tebakong pelain nyodal Yahudi dalam daya. Namun perlu kita ingat kita sebagai orang tua. Namun perlu tahu sudah tunggu ibu bapak di Bandung. Nah sabuh masa ini ada satu tempat nantinya yang mau ataupun tidak kita akan sampai ke tempat dan pada masa itu, dan di sanalah kita nanti membutuhkan seorang anak yang saleh dan anak yang salehah. Karena beliau-beliau mereka yang mulia inilah nanti
yang akan dapat membantu kita. Bahwa dia yang kakak ibu dan Bandung hanya bantuan lain ketika nyebut bak masa dan bak tempatnya selain daripada bantuan anak yang soleh dan anak yang salehah yang selama di dunia kita didik mereka dengan ilmu agama. Ya. Yang pertama, nyopat nangkang keboleh dengan yang saleh, nyantong topik pembicaraan banyak malamnya, untuk dalam Ramadan baju dalam banyak banyak. Pertama, kita butuh anak yang salehnya ibu bapak dan tuan Bandung, bahkan sangat kita butuhkan di ketika kita sampai masanya sakaratul maut. Mandung dan mati, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nyai bapak dan Bandung, ketika ajal kita menjemput, ketika malaikat Israel berdiri di ubun-ubun kita, bahwa kita butuh anak yang soleh dan anak yang solehah yang akan mentalkinkan, membimbing kita dalam keadaan ingin kembali kepada Allah supaya dalam keadaan membawa iman adanya. Nyai nanya boleh. Di ketika seseorang dihadiri kematian, bagaimana ibu ya? Nyobi anak dia punya madam nyonya, potidah anak dia ibu nyobi tahu aja. Potidah ya. Satu riwayat dikatakan, di ketika seseorang itu dihadiri kematian, maka Allah utus malaikat kepadanya itu 6 orang malaikat. 7 malaikat Israel. Ada 7 malaikat yang mendampingi kita ketika kita ingin kembali kepada Allah. 2 malaikat dua ujung kaki, 2 malaikat dua tiur, 2 malaikat dua kiing, dan seorang malaikat yaitu Israel menanti di ubun-ubun. Hanya yang meninggal bapak meninggal normal, hati meninggal ke lambung. Ya, nyala kaya. Agaknya, nyoleh. Nyokaki. Jadi 2 orang ini duduk di ujung kaki. Ujung kaki. Gepeik nyawang dengan dari malaikat, gepeik dari ujung kaki sampai ke lutut. Sebab roh dan nyawa-nyawa ibu bapak dan Bandung, gekun di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, roh kita itu menyatu seiring urat darah kita mengalir. Nah, nyangkinya yang dipicit oleh malaikat, dipicit gepeik itu. Bahkan ada riwayat mengatakan, tafsiran mengatakan bahwa di ketika malaikat Israel yang bercampur nyawa dan ibu sama seperti kita mengambil santan kelapa, saripati santan kelapa. Jadi menyetacok bau dan menyetacok santan yang pun tacok di bau. Atau dae, liu dae tak bakmu hoduyu nyat kaki kau kena ini. Kemudian kau dah tunda. Kemudian linyat daplah, linyat daku, linyat baru kita memeras atau taramah santan baunya. Barulah keluar nanti saripati yang kita inginkan berupa santan. Lagi itu malaikat ketika mencabut roh kita. Ya, gepicit dari ujung kaki sampai ke tubuh, batu. Di ketika roh sampai ke lutut, ketika itu jantung tak sanggup lagi memompa darah sampai ke ujung kaki. Maka khawatirnya orang yang kena meninggalnya kakak ibu lepi kaki, ujung kakinya lepi, pakon. Karena ketika itu darah tak lagi sampai ke sana dipompa oleh jantung. Kemudian yang seterusnya, menakut roh dan batu akan disambut oleh 2 orang malaikat yang Allah utus yang berdiri atau duduk di lutut kita. Maka diperik dari lutut sampai ujung tangan, diperik sampai ke pulau FKI. Ketika sampai FKI, disambut oleh malaikat yang BKI, kemudian dari ujung tangan sampai ke bahu, sampailah roh ke kerongkongan ketika itu. Ayo, di ketika roh ke kerongkongannya itu, pertaruhan kita selamat atau tidaknya. Ini ujian terakhir kita. Ujian terakhir bagi kita. Selamat atau tidak selamat tergantung nanti keadaan kita ketika roh itu lewat daripada kerongkongan bidanya yang bapak-bapak. Di ketika roh sampai dada, ketika roh dada, juga menggelombang-gelombang dada. Nyolah dia disebut di kampung-kampung dengan trobak gelombang 7 atau trobak adem 7. Di ketika roh itu naik sedikit lagi sampai ke hulkum, ke kerongkongan,
Nyoh tabuh riwayat berpegahama kakak dan Bandung, rasa haus orang yang dihadiri kematian itu luar biasa. Tekedi umpama gejo ilaun yang kan abih taje. Maka coba kita pandang, coba kita lihat di ketika orang dihadiri kematian, ketika Rasul sampai ke kerongkongannya, lidah kamu mulai panu, langit-langit kamu mulai itu, bibi kamu mulai itu, mata kamu mulai memandang. Pada ketika ini seseorang yang dihadiri kematian itu sedang mengalami haus yang luar biasa. Dan di Pino kita kaibun Bandung, syaitan mencari kesempatan dalam kesempitan untuk dipumurkan supaya kita kembali kepada Allah tanpa membawa iman adanya.